Selamat malam Ibu Vili, saya Daniel Kevin dengan NIM 2016-041071. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya, yaitu analisis penggunaan rem depan cakram piston tunggal terhadap jarak pengereman dengan motor berjenis Honda Supra X 125 Helm In. Pertama-tama, saya akan masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin penggunaan motor atau roda 2 sangatlah sering kita jumpai di Indonesia. Karena ada dua hal. Yang pertama adalah penggunaan motor ini lebih murah, dan yang kedua lebih efisien dalam hal waktu dan juga bahan bakar. Kemudian, dalam segi kenyamanan, tentu roda 2 ini akan kalah dengan roda 4 atau mobil. Namun, dari segi kecepatan dan efisiensi waktu, tentu roda 2 lebih unggul. Nah, pada saat pemilihan roda 2 ini, kita harus lebih cerdik dan cermat terhadap beberapa aspek dalam pemilihan kendaraan roda 2. Yang pertama adalah aspek safety-nya. Dan yang kedua tentu saja aspek harga. Nah, kita akan yang pertama dulu. Nah, yang pertama ini adalah safety. Safety itu bisa dimulai dari pengereman. Dalam sistem pengereman kendaraan roda 2, ada dua jenis. Yang pertama adalah sistem pengereman dengan rem tromol, dan yang kedua adalah dengan rem cakram. Akan tetapi, pada akhir-akhir ini, pada zaman dunia canggih ini, penggunaan dengan sistem rem tromol tentu sudah mulai dihilangkan atau tidak dipakai lagi. Sehingga pabrik-pabrik motor di seluruh dunia memulai memakai sistem pengereman dengan rem cakram, karena tentu lebih nyaman dan aman. Nah, tetapi rem tromol ini masih terdapat di sekitaran kita, karena ada beberapa motor yang cukup tua umurnya tetapi belum dimodifikasi ke rem cakram. Kemudian dari penjelasan latar belakang yang tadi disampaikan, terdapat rumusan masalah yang dapat ditarik, yaitu yang pertama adalah gaya beban pengereman dengan beban 5 kilo dan variabel kecepatannya 40 km per jam. Dan yang kedua adalah sama gaya pengeremannya 5 kilo, tetapi variasi kecepatannya ditambah 10 km per jam menjadi 50. Dan yang ketiga adalah gaya pengereman 5 kilo dengan variasi kecepatan 60 km per jam. Nah, kemudian tujuannya apa untuk penelitian ini? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui seberapa efisien rem depan cakram terhadap jarak pengereman dengan variasi kecepatan yang berbeda-beda, dimulai dari 40, 50, dan 60 km per jam. Motor yang dipakai pada penelitian kali ini adalah motor dengan jenis Supra X 125 Fi Helm In. Kemudian, manfaatnya itu apa dari penelitian ini? Manfaatnya dari penelitian ini adalah agar pembaca dapat memilih kendaraan roda 2 lebih cermat dalam hal pengeremannya. Tentu saja safety yang dipikirkan. Kemudian, batasan masalah dari penelitian kali ini adalah 4 buah. Yang pertama adalah tipe rem yang dipakai itu adalah tipe rem cakram tentunya, dengan merek Nissin. Kenapa? Karena Nissin ini sering dipakai oleh pabrikan motor di Jepang khususnya. Dan yang kedua adalah metode yang digunakan adalah metode observasi dengan jumlah 4 orang. Yang pertama adalah pengendara motornya itu sendiri, dan yang kedua adalah pencatat data jarak pengereman, dan yang ketiga adalah pencatat waktu motor mengerem hingga motor berhenti di tempat. Dan yang terakhir adalah pencatat ketiga data tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah variasi kecepatannya.
tadi dia sampaikan di awal bahwa variasi beban pengeremannya adalah sama dalam 3 kali penelitian tersebut, yaitu 5 kg. Nah, tetapi variasi kecepatannya yang dirubah-rubah sama oleh peneliti. Yang pertama adalah dengan kecepatan 40 km per jam, yang kedua adalah 50 km per jam, dan yang ketiga adalah 60 km per jam. Nah, yang keempat adalah pengujian kali ini dilakukan di komplek perumahan yang sepi sehingga aman dan tentu saja cukup jauh dari anak-anak tentunya agar tidak terjadi apa-apa. Kemudian kita lanjut ke landasan teori dari penelitian ini. Sistem pengereman. Sistem pengereman sendiri itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah sistem pengereman dengan menggunakan tromol, dan yang kedua adalah sistem pengereman dengan menggunakan cakram. Tetapi pada akhir-akhir ini, sistem pengereman dengan menggunakan cakram lebih sering digunakan ketimbang tromol. Namun, bukan berarti dari zaman dahulu sampai sekarang menggunakan cakram. Tromol ini dulu lebih sering digunakan sebelum cakram ditemukan. Tetapi, kelemahan terbesar dari sistem rem tromol ini adalah menghasilkan panas yang cukup sering dan banyak, sehingga akan menghasilkan panas yang berlebih sehingga dapat membahayakan pengendara sepeda motor tersebut. Nah, kemudian insinyur-insinyur di dunia ini terus memutar otak sehingga dapatlah inovasi dengan rem cakram ini. Nah, kemudian sistem rem cakram lebih sering dipakai hingga zaman sekarang ini. Saya akan menjelaskan tentang rem tromol. Nah, rem tromol ini cara kerjanya itu adalah dari tuas pengereman motor di tangan itu tersambung dengan nok penggerak. Nah, jika tuas rem ini ditarik, maka nok penggerak tersebut akan mendorong pegas. Nah, pegas tersebut kemudian akan mendorong sepatu rem yang di dalam rem tromolnya tersebut. Nah, dari sepatu remnya ini atau biasa disebut dengan drum rem, sepatunya ini akan menekan dinding sekitaran rem tromol, maka akan menghasilkan gaya gesek yang cukup sering dan banyak. Nah, dari gaya gesek ini kemudian motor akan terhenti hingga kecepatannya 0. Nah, tetapi efek negatifnya dari rem tromol ini adalah gaya gesek yang terjadi di sepatu rem tersebut akan sangat sering dan menghasilkan panas. Nah, tentu hal ini membahayakan pengendara motor tersebut. Nah, kemudian itulah kekurangan dari rem tromol. Nah, kemudian rem cakram ini dia ada banyak komponen penyusunnya. Yang pertama itu ada komponen piston, kaliper rem. Yang kedua adalah piringan rem, dan yang ketiga adalah kanvas rem. Nah, piston ganda atau tunggal yang saya sering sebutkan di awal itu terdapat di mana? Terdapat di dalam kaliper remnya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Pada saat tuas rem ditekan di tangan pengendara, maka dari tuas rem ini akan tersambung menuju kaliper rem. Nah, di dalam kaliper rem ini, fluida yang mengompresi piston akan bertekanan tinggi karena ditarik tuasnya, sehingga akan mengopresi kanvas rem, dan yang kemudian akan menekan kanvas rem tersebut sehingga motor akan berhenti sehingga kecepatannya 0. Nah, kemudian saya akan jelaskan tentang piringan cakram atau piringan rem yang tadi disebutkan. Piringan cakram ini biasanya ada 1 buah atau 2 buah tergantung pada motor yang digunakan. Nah, biasanya motor yang saya pakai, maksudnya itu menggunakan rem cakram 1 buah saja, yaitu di sebelah kanan. Nah, dapat dilihat dari gambarnya, yaitu piringan cakram ini terdapat banyak lubang-lubang pada permukaannya. Nah, mengapa demikian? Karena rem cakram ini akan menghasilkan panas jika bergesekan dengan kanvas rem yang terdapat di kaliper rem tadi. Nah, kemudian panas tersebut jika tidak dibuang
akan sama kejadiannya dengan rem tromol yang tadi. Maka lubang-lubang ini akan berfungsi untuk mempercepat laju pendinginan dari remnya tersebut agar tidak terjadi overheat atau panas yang berlebih. Dalam panas yang berlebih, maka rem akan memuai dan akan cepat rusak, sehingga harus dibuat lubang yang banyak di bagian permukaan rem cakram ini. Nah, kemudian kaliper rem ini biasanya di dalamnya itu terdapat piston yang tadi disebutkan. Nah, tergantung motor yang digunakan. Motor kali ini yang saya pakai dalam penelitian adalah motor dengan kaliper rem piston ganda, atau maksud saya piston tunggal, yaitu satu buah piston. Di dalam piston itu terdapat fluida yang akan terkompresi jika tuas rem ditarik. Pada kaliper motor terdapat dua buah jenis kaliper. Yang pertama adalah kaliper yang statis atau yang diam di tempat, dan yang kedua adalah kaliper yang dinamis atau kaliper yang bergerak mengikuti tekanan fluida dari tuas rem yang ditarik di tangan. Yang kemudian yang saya akan bahas adalah piston pada kaliper rem. Nah, piston pada kaliper rem ini tadi sudah dijelaskan akan bergerak karena fluida yang mengompresi piston tersebut. Nah, pada dunia otomotif, piston yang dipakai pada kaliper rem ada banyak jenisnya. Yang pertama itu ada piston tunggal, piston ganda, dan yang terakhir biasa sering digunakan di motor-motor besar yang kubikasinya 1000 cc, itu biasanya mereka memakai 4 kaliper piston. Kemudian saya akan membahas tentang jarak pengereman. Jarak pengereman ini apa? Jarak pengereman ini adalah jarak yang dihitung dimulai dari pedal rem ditekan hingga motor dalam keadaan diam atau berhenti total. Nah, jarak pengereman ini tergantung pada kecepatannya. Jika kecepatannya tinggi, maka jarak pengereman akan semakin jauh. Dan jika jarak kecepatannya rendah, maka jarak pengeremannya tentu akan semakin pendek. Jarak pengereman ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kontur jalan yang cukup berpengaruh, baik itu kontur jalan hancur atau tidak. Dan yang kedua adalah tekanan ban motor tersebut. Apakah tekanan ban tersebut terisi dengan baik dan normal atau kempes. Dan yang ketiga adalah beban dari pengendara motor itu sendiri. Dan yang kemudian saya akan membahas tentang efisiensi pengereman. Nah, efisiensi pengereman itu apa? Efisiensi pengereman itu adalah gaya pengereman dibagi dengan berat kendaraan tersebut dikalikan dengan 100%. Nah, biasanya hasilnya adalah dalam bentuk persentase. Tetapi tidak ada yang mencapai 100% dalam sebuah sistem pengereman. Biasanya hanya di bawah 10% atau di atas 10%. Baik itu 10, 20, 30, sampai 99%. Tapi tidak ada yang sampai 100%. Kemudian kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah eksperimen lapangan dengan berjumlah 4 orang. Nah, dimulai dengan 6 tahap. Tahap pertama adalah menentukan apa yang akan dibahas, seperti motor apa yang digunakan, sistem pengeremannya bagaimana, serta menghitung efisiensinya dengan rumus apa. Dan yang kedua adalah tahap menentukan parameter dan metode penelitian. Parameternya adalah beban rem yang sama, yaitu 5 kg, dengan kecepatan yang bervariasi, dimulai dari 40 km per jam, 50 km per jam, hingga 60 km per jam. Kemudian tahap selanjutnya adalah persiapan eksperimen. Persiapan eksperimennya cukup dengan observasi lapangan, yaitu ke tempat yang sepi, mungkin perumahan, dan kemudian menentukan jamnya, yaitu jam 4, dan melihat ke sekitar apakah ada anak-anak yang berlarian atau tidak, karena ini cukup membahayakan jika ada anak-anak. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengambilan data. Pada proses pengambilan data ini, ada 4 peneliti yang akan mencatat. Yang pertama adalah pengendara motornya itu sendiri, dan yang kedua adalah pencatat waktu pengereman,
Dan yang ketiga adalah mencatat jarak pengereman, dan yang terakhir adalah yang mencatat ketiga hal tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke analisis dan perhitungan. Di tahap ini, data yang didapatkan akan diolah hingga menghasilkan grafik yang cukup jelas dan dapat menyimpulkan, dan kemudian efisiensinya akan didapat dengan sendirinya. Nah, kemudian di tahap terakhir, yaitu tahap ke-6, yaitu tahap kesimpulan, peneliti akan menyimpulkan data tersebut yang telah diolah dan akan memberikan saran bagi peneliti selanjutnya jika ingin dilanjutkan penelitiannya, jika ada yang masih kurang di dalam penelitian kali ini. Kemudian kita akan masuk ke bab 4, yaitu analisis dan perhitungan. Setelah melakukan perhitungan yang cukup rumit, maka didapatkanlah hasil dari data yang diperoleh dalam bentuk grafik seperti berikut. Di dalam grafik jarak pengereman terhadap kecepatan motor, grafiknya cukup linear dan perbedaannya hanya sekitar 2, sekian meter. Nah, kemudian lain halnya dengan waktu pengereman terhadap kecepatan motor. Pada saat kecepatan motor 40-50 km per jam, waktu pengeremannya cukup sama ya perbedaannya, yaitu sekitar 2 detik. Tetapi lain halnya dengan 60 km per jam. Pada saat kecepatan motor 60 km per jam dan kemudian melakukan pengereman, maka hasil waktu yang diperoleh adalah perbedaannya sekitar 0,02 detik. Mungkin hal ini disebabkan karena error yang terjadi saat pengereman motor, atau mungkin bebannya bertambah sedikit, atau mungkin faktor lain yang kita belum tahu. Nah, kemudian efisiensi yang didapatkan setelah kita melakukan perhitungan adalah sekitar 7% berbeda dengan kondisi normal dari sistem pengereman cakram. Kemudian kita akan masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab kesimpulan dan saran. Didapatkan 2 kesimpulan, yaitu yang pertama adalah penggunaan dengan rem piston tunggal didapatkan hasil yang cukup buruk karena efisiensi dan jarak pengeremannya lebih besar 7% dibandingkan dengan kondisi normal, yaitu dengan rem piston ganda. Kesimpulan yang kedua adalah penggunaan rem piston tunggal ini pada motor kubikasi menengah ke atas buruk. Disarankan untuk menggunakan piston ganda atau piston 3 atau piston 4. Dan yang kemudian saran yang dapat diberikan adalah yang pertama, tingkat error yang terjadi sulit untuk dihindari sehingga harus melakukan kalibrasi alat pengukuran, baik itu stopwatch ataupun hal lainnya. Dan yang kedua adalah dibutuhkan penelitian dengan variasi kecepatan di atas 60 km per jam agar mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Dan yang ketiga adalah menggunakan standar internasional yang sudah diterapkan di negara-negara di luar sana, sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Sekian presentasi tugas akhir saya. Selamat malam, terima kasih Bu Fili.